Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini di video perdana kita di channel Sepertiga Malam. Insyaallah channel Sepertiga Malam sebagai jembatan kita sebagai dakwah Islami yang selalu dinanti. Dan alhamdulillah banget malam hari ini Ustadz telah hadir bersama kita pada malam hari ini Al Ustadz Kiai Haji Fahrul Rizal LC, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Manhajun Nabawi yang berlokasi di Serua Bojongsari Depok. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz pada malam hari ini. Mungkin kita mau sedikit tahu nih, sedikit banyaknya tahu tentang profil Ustadz dan juga pondok pesantren yang dipimpin Ustadz nih udah jalan berapa lama sih, dan udah berapa banyak santrinya, dan apa kegiatan santri di pondok pesantren ini Ustadz? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bang Yos, mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik hidayah, amin, berikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul, kita lakukan diskusi agama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah harapan kita sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita menjadi umatnya, bukan hanya kita mencintai Rasul, akan tetapi Rasulullah mencintai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama yaitu tentang profil saya pribadi. Iya Ustaz, kepo saya nih Ustaz. Wah, kepo juga Om Yasnya. Tapi teman-teman Sepertiga Malam juga tahu nih profil Ustaz. Iya, saya alhamdulillah saya dilahirkan di Jakarta dan sempat mondok di daerah Lebak, Banten. Apa nama pondoknya itu Ustaz? Pondok Pesantren Latansa pada saat itu, pada tahun 94. Dan saya alhamdulillah melanjutkan studi di Hadramut pada tahun 97 di bawah bimbingan saya punya guru yang mulia, dan mudah-mudahan beliau mengakui saya sebagai muridnya Bang Yos. Amin, gitu, amin, ya. amin. Yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Hasan Ibnul Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, dan di bawah bimbingan adik beliau yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mufassir Habib Salim Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Dan mudah-mudahan dua guru besar ini menjadi panutan saya sebagai landasan saya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2003 akhir saya pulang ke Indonesia. Dari 97 berarti. Dari 97, kurang lebih 6 tahun lebih lah. 6 tahun lebih dikit paling gitu ya. Ya alhamdulillah. Awal-awal di Hadramut itu masih sedikit orang Indonesia pada saat itu. Alhamdulillah penuh kasih sayang guru yang diberikan kepada kita itu menjadi landasan kita menyayangi para santri juga, para umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diajarkan saya punya guru. Yang pertama. Berarti kurang lebih selama 6 tahun lebih itu Ustadz berguru bersama Habib
Salim dan Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri. Saat itu belum banyak santri dari Indonesia seperti sekarang ini, Ustaz, ya, belum banyak. Kita di Rubat itu mungkin di bawah 100 orang santri Indonesia pada saat itu. Juga ada Darul Mustafa, ada Ahqab, gitu ya. Dan alhamdulillah waktu pada saat itu Habib Salim sedang gagah-gagahnya. Masya Allah, beliau mengajarkan perjuangan yang sangat tinggi kepada kita semuanya. Kembali dari Hadramaut langsung buka Ponpes Manhajun Nabawi ini atau gimana perjalanan? Wah, perjalanan dakwah ini, perjalanan dakwah, Masya Allah ini Om Yas. Ya, karena memang ini perjalanan sejarah hidup. Ya, sejarah hidup. Pulang 2003 kami mengajar di pondok pesantren Papan. Oh, berarti nggak langsung buka? Enggak, ya, sekitar 3,5 tahun kita di Bekasi Jati Asih. Terus kita menikah, kita berdakwah di Kalibata, dan kita berdakwah di kampung halaman. Dan alhamdulillah karena bisyarah saya punya guru ya untuk melanjutkan dakwah dengan cara kita mendirikan tempat orang menuntut ilmu. Itu yang saya namakan Manhajun Nabawi ini. Nah, bisa kasih nama Manhajun Nabawi gimana ceritanya? Ini Manhajun Nabawi ini asal, dan artinya sendiri apa sih? Manhajun Nabawi ini berdiri ketika kami punya majelis di daerah Trogong, yaitu anak-anak muda, kita ngerekrut anak-anak muda. Awalnya berarti dari majelis ya? Dari majelis. Alhamdulillah nama nggak berubah sampai sekarang. Tetap terus istiqomah. Ya. Dan sempat hampir 1 tahun berjalan majelis tidak punya nama. Baru Allah kasih petunjuk, kita merenung, baru setahun berjalan baru kita dikasih tahu nama, yaitu Manhajun Nabawi, jalannya nubuwah, yaitu ngikutin jalannya Rasulullah SAW. Walaupun sekedar nama, kita berusaha bagaimana kita di medan dakwah itu panutan kita, guru-guru kita, as-salafus saleh, dan juga baginda Rasulullah SAW. Nah, berarti kalau untuk pondok pesantren yang Ustadz pimpin saat ini berdiri sejak tahun berapa, Ustadz? Tahun 7 tahun yang silam. 7 tahun silam, berarti kurang lebih tahun 2015-an. 2015-an ya, 2015-an. Suka duka ngurus santri deh. Wow, Masya Allah, perjuangan. Kalau bukan laulal murabbi, kalau bukan karena guru yang membimbing, kita juga insya Allah kurang kuat jalan di dalam dakwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan seperti yang kita tahu nih biasanya gitu saja, atau yang seperti yang saya tahu lah, biasanya itu seorang pimpinan pondok pesantren itu memang meneruskan jalan dakwahnya orang tua atau ayah beliau nih. Nah, kalau dari Ustadz sendiri, memang orang tua Ustadz sebelumnya memiliki pondok ini, Ustadz terusin gitu, atau memang dari awal benar-benar Ustadz yang bangun nih ini pondok? Ya, kalau awal pondok ini bukan orang tua, ya, karena orang tua juga bukan seorang Ustadz, akan tetapi pengusaha, kakek pun pengusaha, gitu ya. Tapi karena doa kakek, orang tua, alhamdulillah, ya, dan juga wasiat saya punya orang tua untuk punyalah lembaga untuk menyalurkan dakwah yang kita sudah belajar ketika di Hadramaut gitu. Jadi kita bukan kiai warisan. Nah, berarti buat sahabat Sepertiga Malam jangan berkecil hati nih, yang orang tuanya bukan kiai, bukan ustadz. Ada peluang buat kita untuk punya pesantren, punya santri gitu. Jadi ya wasilah guru tuh benar-benar kita jalanin gitu ya, Ustaz, ya, sampai akhirnya bisa Ustaz seperti sekarang ini. Gitu. Niat yang tulus, niat yang ikhlas, gitu. Dan juga benar-benar anak murid kita adalah anak kita sendiri, gitu. Insyaallah. Nah, kalau untuk sekarang ini jumlah santri yang ada berapa, Ustaz? Jumlah santri 18. 18 orang. Dan memang mereka fokus belajar untuk menghafal Al-Quran ya, Ustaz? Ya, jenjang pertama dia menghafal Al-Quran, karena itu yang diajarkan pada as-salafus saleh. Sebelum belajar apa-apa, dia belajar Al-Quran dulu. Setelah Al-Quran, dia baru belajar
yang penting-penting daripada agama, kitab, fikih, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Nah, sedikit banyak kita udah tahu profil tentang Ustadz sampai pondok pesantren yang Ustadz pimpin saat ini gitu. Nah, karena malam ini kebenaran juga malam 17 Ramadan, besok itu jatuhnya malam 17 Ramadan. Seperti yang kita tahu, malam 17 Ramadan itu malam nuzul Quran gitu ya, atau turunnya Al-Quran gitu. Nah, mungkin kita nih banyak pengen tahu nih apa sih sebenarnya gitu malam nuzul Quran atau malam turunnya Al-Quran gitu, dan apa sih sebenarnya perbedaan atau persamaan nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Karena kan seperti apa, banyak orang nih di bulan Ramadan ini ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu gitu ya Ustaz ya. Nah, sebenarnya apa sih persamaan atau perbedaannya nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, Al-Quran adalah satu adalah kalamullah, kitab suci yang paling mulia yang Allah turunkan kepada kita punya nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, wasilah dan wasilah malaikat Jibril. Quran yang paling, kitab suci yang paling utama, dengan wasilahnya malaikat yang paling utama, yang afdhalul malaika, yaitu malaikat Jibril, dan Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu paling afdolnya nabi dan rasul, dan juga diberikan kepada umat khairul ummah, sebagus-bagusnya umat gitu. Jadi ini semua sebab afdoliyah, sebab paling utama. Qurannya utama, wasilahnya malaikat Jibril, malaikat yang paling utama, diberikan kepada Rasulullah, Rasul yang paling utama, dan diberikan kepada umatnya khairul ummah, sebaik-baiknya umat gitu. Jadi itu yang sangat berharga bagi kita sebagai umat Rasulullah, kalau kita tidak ihtimam, memperhatikan atau kita peduli dengan pelajaran Al-Quran. Nah, seperti yang Ustadz jelaskan tadi gitu ya, apa Al-Quran ini salah satu wahyu yang paling mulia gitu. Paling mulia, benar. Dan seperti yang kita tahu juga nih, Ramadan ini bulan yang mulia. Mulia, gitu. benar. Nah, sebenarnya nih bulan Ramadan ini mulia karena turunnya Al-Quran atau memang dimuliakan bulan itu gitu, tanpa sebab turunnya Al-Quran turun gitu. Ramadan jelas bulan yang paling mulia. Al-Quran mulia semuanya. Hal berbeda akan tetapi dipadukan. Al-Quran mulia diturunkan pada bulan mulia. Gitu. Kayak Bang Yos nih ganteng, ya nggak? Punya istri cakep kan, itu pas, ya nggak? Amin. Iya, itu pas itu. Iya nggak? Kalau Bang Yosnya ganteng, istrinya kurang cantik kan nggak pas gitu. Bener-bener pas deh. Pas semuanya. Nah, berarti memang kita nih sebagai umat Rasulullah ini bulannya mulia, turunnya Al-Quran di malam 17 itu mulia gitu ya Ustaz ya. Berarti emang kita harus berlomba-lomba untuk ngambil kemuliaan itu Ustaz ya, di bulan Ramadan ini ya. Jangan kita sia-siakan berarti sahabat sepertiga malam gitu. Pasti ya Ustaz ya. Iya, pasti itu. Dan seperti yang kita tahu kan, Al-Quran itu Allah wahyukan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah itu, kalau nggak salah di Gua Hiro ya Ustaz ya. Di Gua Hiro gitu, di Gua Hiro. Nah, seperti apa sih gitu maksudnya? Kalau seperti yang kita tahu saat ini kan Al-Quran itu kan udah rapi gitu Ustaz, udah rapi gitu, udah kita tinggal baca gitu. Tapi kan kalau kita pikir lagi di zaman itu, di zamannya Rasulullah terima wahyu Al-Quran itu dari Allah melalui malaikat Jibril, apa langsung seperti itu gitu langsung atau seperti 30 juz ya? Iya, langsung 30 Pertama, juz. insyaallah kita akan sedikit membuka kitab daripada kitab Jalalain dan juga sarah daripada kitab Jalalain Futuhatul Ilahiyah yang kita harus pahamin ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, inna anzalna, ya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Ya, menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'i dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala
menurunkan sekaligus Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia, ke langit dunia. Nah, begitu, ke langit dunia ya. Wa ja'alna sama sakfan mahfuzo. Jadi kami jadikan langit itu sakfan, atap yang Allah jaga, mahfuzo ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam 17 Ramadan ya. Itu sekaligus. Oh, sekaligus. 30 juz. Ya, 30 juz. Seperti yang ya, kita tahu saat ini. Ya, kita sakfan mahfuz di langit dunia. Ya, di langit dunia. Ya, itu ya. Fi Lailatul Qadar. Nah, kapan itu Allah turunkan Al-Qur'an itu? Fi Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu malam yang agung, malam yang mulia, ya, malam yang 1000 bulan. Ya, malam 1000 bulan. Jadi Allah turunkan sekaligus, lalu malaikat Jibril atas perintah Allah, wahyu itu, Quran itu diturunkan sesuai dengan hajat dan sesuai dengan kejadian. Gitu, sesuai dengan kejadian dan hajat umat Rasulullah SAW. Jadi dibagi selama 23 tahun. Selama Rasulullah, dari awal Rasulullah diutus sampai Rasulullah meninggal dunia, selama 23. Jadi satu Quran dibagi 23 tahun. Nah, gitu. Saya jadi penasaran nih tadi yang Ustadz jelasin bahwa Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan kejadian gitu. Kejadian. Maksudnya apa nih Ustaz? Ya, karena nanti kalau kita belajar ilmu tafsir itu, ilmu Quran itu ada namanya asbabun nuzul. Sebab ayat itu diturunkan. Gitu. Ya, sebab ayat-ayat itu diturunkan, kebutuhan umat, maka Allah jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya nanti asbabun nuzul. Ya, gitu. Dan berarti kalau yang banyak dari kita tahu kan tuh ayat pertama mungkin atau apa yang disampaikan itu melalui malaikat Jibril itu yang Iqra. Gitu ya, benar, nah, benar. itu apa maksudnya Ustaz? Sedangkan tadi Ustaz menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan ya 30 juz seperti sekarang ini gitu. Benar. Nah, jadi Al-Quran itu kan Allah turunkan ke Baitul Izzah. Ya, dari Lauhul Mahfuz Baitul Izzah namanya. Yang langit itu. Ya, tadi, langit Ustaz. itu. Ya. Itu Baitul Izzah itu tempat para malaikat tinggal. Ya, dan juga Baitul Izzah itu sakfun lana, atap bagi kita. Langit itu atap bagi kita, tempat tinggal pada para malaikat. Gitu. Nah, kalau berbicara dengan ayat pertama diturunkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita itu untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, untuk mengajarkan kita selalu membaca, mempelajari, meriset. Gitu ya. Karena kemunduran zaman jahiliyah itu dia tidak mempelajari ya tentang hal-hal yang berupa kemajuan, persatuan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau yang soal tadi penjelasan selama 23 tahun gitu ya Ustaz ya. Yeah. Maksudnya 23 tahun itu sejak Nabi Muhammad itu menjadi Rasul gitu. Iya, pertama kali Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai Rasulullah wafat. Yeah. Oh, berarti sebenarnya itu udah diturunkan. Udah gitu, turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Namanya Baitul Izzah. Iya, sampai dengan diturunkan di Gua Hiro itu Gua tadi Hiro, yang Rasulullah yang pertama. Iya. Gitu. Nah, cuma kan seperti apa tapi ini Ustaz, maksudnya malaikat Jibril itu memberikan Al-Quran itu ke Rasulullah itu kan nggak mungkin gitu ya, maksudnya langsung dalam bentuk seperti sekarang ini ya. Yeah. Nah, atau saya sempat baca-baca dikit sih gitu ya. Yeah. Melalui diresapkan dalam hati gitu ya, diresapkan dalam hati Rasulullah gitu. Nah, maksudnya apa nih Ustaz? Jadi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ketika ada kejadian yang namanya asbabun nuzul itu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Baik itu perintah, baik itu larangan, langsung melalui lisan malaikat Jibril ya, melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu semua sudah ada di dalam diri Rasulullah SAW. Tapi ini yang berjalan. Iya, akan untuk kali ini adalah sebab.
Sebab orang itu, karena segala sesuatu butuh sebab. Ya Bang Yos ini kan ya sudah ganteng begini ya, iya kan butuh juga ya nggak? Ya peci ya nggak, yang mendukung gitu, sebab ya adanya Bang Yos kan ada orang tua, nggak tiba-tiba langsung Rasulullah dikasih 30 juz. Ya akan tetapi inilah Al-Quran. Ya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita bahwa kita itu belajar dari bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik baginda Nabi Muhammad SAW dengan setiap kejadian Allah turunkan wahyu gitu. Nah berarti memang sampai kapanpun Al-Quran itu nggak akan pernah pudar dan nggak akan pernah berubah ya Ustaz ya. Nggak bakalan. Karena memang seperti yang Ustadz bilang tadi, di mana ada kejadian entah puluhan ribu tahun yang lalu hingga saat ini semua udah ada di Al-Quran. Ada semua, ada semua ya. Nah, cuma nih sejak zaman siapa nih Ustaz? Sejak zaman sahabat atau ya tabiin gitu ya, Al-Quran ini disusun, atau apa? Rapi nih seperti yang kita terima seperti saat ini nih. Ya. Memang awal mulanya penyusunan Al-Quran itu terbagi dua, Bang Yos. Yang pertama adalah fisudur pertama. Fisudur itu dalam hati-hati para sahabat. Jadi para sahabat tuh hafal Al-Quran semuanya. Penyusunan secara fisudur, dalam hati-hati semuanya, karena orang-orang pada hafal. Itu berarti mereka dapatkan melalui penyampaian Rasulullah. Langsung dihafal. Ya. Tuh. Yang kedua adalah fisutur, dengan cara penulisan. Ya. Penulisan ditulis dengan di pelepah korma, ya, di kayu-kayu, ya, terus di tulang belulang, hewan, terus juga di kulit. Nah, jadi ada dua penyusunan penulisan Al-Quran itu. Penyusunan awal mulanya itu fisudur wa fisutur, dalam hati dan dalam tulisan. Gitu. Nah, itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Ustaz, atau setelah Rasulullah wafat nih? Iya, dalam Rasulullah pun sudah, para sahabat sudah udah menulis itu tadi ya. Gitu. Karena kan nggak semua para sahabat itu hafal 30 juz. Ya kan, ada yang ditulis, ada yang sebagian dihafal, gitu. Nah, mulai penyusunan itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah, dia lanjutkan Sayyidina Umar, ya, dan disempurnakan oleh Sayyidina Utsman. Ya, maka ada khot Utsmani. Jadi disatukan cara membacanya, gitu. Kalau kita lahjahnya itu disatukan, gitu. Dengan penyusunan dikumpulkan semuanya para hufaz dan tulisan semuanya, nah, dan disesuaikan penulisan Al-Quran dengan tulisan Al-Quran atau Al-Quran yang ada di Baitul Izzah, itu sesuai urutannya pun semua sama. Urutannya semua. Iya. Sejak zaman Rasulullah hingga saat ini, Ustaz. Iya. Nggak ada yang berubah isinya. Nggak ada yang berubah. Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang nurunkan Al-Quran dan kami juga yang jaga, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan emang udah janjinya Allah berarti ya, Ustaz, Allah ya? Itu Al-Quran pasti dijaga, nggak mungkin nggak dijaga. Itu tentang penyusunan Al-Quran. Dan juga Lailatul Qadar ini adalah yang diriwayatkan dari Ibn Atta dan Ibn Abbas, mengatakan bahwa ini adalah suatu khususiyah umat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Dalam kisahnya riwayat Ibn Abbas mengatakan, ada dulu zaman dahulu, ya, itu orang hidup sampai ribuan tahun. Dia selama ribuan tahun hidupnya hanya membawa pedang untuk perang fisabilillah. Rasulullah melihat iri, ya, ketika Isra Mi'raj. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, Kau jadikan umatku ini umurnya pendek, amalnya sedikit. Bagaimana umatku bisa mengungguli umat-umat sebelum? Doanya Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah berikan anugerah Lailatul Qadar ini kepada kita umat Nabi Muhammad, gitu. Pada bulan Ramadan adanya, gitu. Ya. Pertama, ada yang mengatakan ulama Lailatul Qadar itu turun semua bulan, nggak Ramadan doang. Iya. Berarti. Ada yang bilang ulama seperti itu. Ada yang bilang adanya di Ramadan saja. Yeah. Ada yang bilang adanya di nggak bilang ganjil Ramadan. Yeah. 1, 3,
17, 19 ya. gitu. Nah, ada yang mengatakan tapi umumnya Lailatul Qadar itu di Ashr Awakhir, ada di 10 terakhir. Walaupun Al-Qur'an ini turun tanggal 17. Makanya sebagian ulama mengatakan sebenarnya belum 10 terakhir saat turunnya Al-Qur'an ya, 17 Ramadan. Makanya ada yang bilang bertepatan dengan itu. Makanya dia adanya kemungkinan umumnya itu kata ulama itu di bilangan ganjil gitu. Jadi enggak hanya 10 akhir. Karena ini pas perturunan Al-Qur'an tanggal 17 Ramadan. Yang mutamad daripada ulama-ulama itu tanggal 17 Ramadan. Gitu. Nah, tapi kalau dari ulama itu sepakat tuh, maksudnya semua ulama sepakat bahwa 17 Ramadan itu sebagai turunnya Al-Qur'an, atau sebenarnya di kalangan ulama sendiri ada perbedaan pendapat? Ya, ada perbedaan, memang ada perbedaan, tapi umum daripada jumhur ulama itu mengatakan 17 Ramadan. Gitu. Ustaz, pertanyaan saya lagi nih, Ustaz. Banyak orang berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya, Ustaz. Mungkin kita cuma sekedar tahu nih Lailatul Qadar itu malam mulia, malam 1000 bulan gitu. Nah, butuh nih kita penjelasan dari Ustadz nih tentang malam Lailatul Qadar itu sendiri. Secara singkat ya, seperti yang di Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Al-Qadar itu ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar ya Muhammad? Saya kasih tahu, Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu yang Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Yang mana orang apabila ibadah pada saat malam Lailatul Qadar, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada ibadahnya dia selama 1000 bulan gitu. Ya, kurang lebih itu 83 tahun ya. Berapa bulan gitu ya. Kalau kita mendapatkan selama umur hidup kita 10 saja. Masya Allah. Berarti kita dapat dalam masa hidup kita dapat satu malam Lailatul Qadar itu aja kita udah ibarat beribadah selama 1000 bulan gitu. 1000 bulan. Iya, kita membaca Al-Qur'an, maka pahala membaca Al-Qur'an itu seakan-akan kita itu pahalanya sama seperti orang ibadah membaca Al-Qur'an selama 1000 bulan. Gitu. Nah, kalau ini nih yang Ustaz tahu nih mungkin ya dari kisah atau dari riwayat para orang-orang alim terdahulu gitu, para salafus saleh. Para salafus saleh itu biasanya seperti apa sih gitu yang mereka dapatkan tuh malam Lailatul Qadar itu, biasanya tuh kayak petunjuknya nih apa nih Ustaz? Gitu. Iya. Satu, malam Qadar itu banyak petunjuknya. Pertama, pada malam Qadar salah satunya adalah di keheningan malam. Malam itu hening. Ya, yang kedua, tidak ada suara gonggongan anjing. Ya, yang ketiga, tidak hujan. Ya, nggak hujan. Ya, nggak hujan, nggak mendung. Yang keempat, ketika terbitnya matahari itu kurang bersinar. Kenapa kurang bersinar? Karena para malaikat yang ada di bumi naik semua ke atas, balik ke tempat semula. Ketutupan sinarnya, gitu. Ada ketenangan dan tidak ada suara bising, gonggongan anjing dan lain sebagainya, gitu. Dan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar itu pasti dia mendapatkan ketenangan batinnya tenang, gitu kan. Merasa kegembiraan dalam hatinya. Walaupun mungkin kita nggak tahu dapat apa enggak. Tapi kalau misalnya benar kita dapat pada Lailatul Qadar, itu insya Allah pasti kita yakin. Kenapa? Doa-doa kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Otomatis batiniah kita, ya, hati kita, ketenangan batin kita, jiwa kita itu lebih tenang sebelum kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan sebenarnya kalau dari yang Ustadz sampaikan tadi, nggak cuma di malam ganjil aja gitu ya. Tapi kebanyakan ulama itu, jumhur ulama itu di malam 10 terakhir ya. Walaupun nuzul Quran itu, turunnya Al-Quran itu di malam 17 Ramadan. Bukan bagian dari 10 Ramadan terakhir ya. Tapi umumnya 10 terakhir. Intinya Allah rahasiakan turunnya Lailatul Qadar ini supaya umat Nabi Muhammad itu setiap malam berusaha ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
Seru peristiwa yang agung. Lailatul Qadar, tanazzalu malaikah waruh, Allah turunkan para malaikat. Itu dalam kitab, turunkan ke bumi maksudnya. Ke bumi, ya, malaikat itu ya. Ruya annahu kana idza kana tanazzalu malaikatu wa hum sukanu sidratul muntaha. Jadi malaikat yang ada di sidratul muntaha turun semuanya ke bumi. Ya, wa Jibril alaihissalam mau arba, dia membawa 4 bendera. Malaikat Jibril itu membawa 4 bendera, ya. Liwa'u ala qabri Nabi Muhammad. Ya, yang pertama bendera yang malaikat Jibril letakkan di makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa liwa ala zahri Baitul Maqdis. Bendera yang kedua malaikat Jibril letakkan di Baitul Maqdis. Yang ketiga waliyau ala zahril Masjidil Haram. Malaikat Jibril letakkan bendera di Masjid Haram. Ya, waliyau ala zahri Tursina. Yang keempat adalah benderanya diletakkan di Tursina. Itu ada. Jadi kalau orang ahli batin pasti ngelihat, karena kita bukan ahli batin. Hati kita ditutupi dengan maksiat, dosa dan lain sebagainya, kita tidak bisa melihat. Tapi ada orang yang punya, Allah buka mata batinnya, sirnya Allah buka, dia bisa melihat. Ya, ada tanda-tanda bendera yang ada di, kalau misalnya di Masjid Haram, melihat orang-orang soleh. Gitu dalam riwayatnya. Gitu. Yang dipasangkan oleh malaikat Jibril itu tadi. Iya. Dan juga jumlah malaikat la ya'lamu illallah. Jumlah yang turun tidak diketahui kecuali Allah yang mengetahuinya, jumlah malaikat itu. Gitu. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Penjelasannya gitu. Yang pasti apa yang kita nggak tahu sebelumnya, dengan pertemuan kita, perbincangan kita malam hari ini, insya Allah menambah wawasan kita tentang malam 17 Ramadan, nuzul Quran serta Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dari video yang agak singkat ini, sebenarnya kalau mau diterusin lagi masih panjang. Semua panjang. 3 hari 3 malam mungkin. Mungkin yang singkat ini, tapi insya Allah bisa memberikan tambahan wawasan ilmu buat kita semua, dan insya Allah menambah keimanan kita. Dan masih ada nih waktu sampai dengan akhir Ramadan ya Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dapetin malam Lailatul Qadar. Amin. Seperti yang Ustaz tadi jelaskan. Dan kalau sedikit saya rangkum nih Ustaz dari apa yang kita bicarakan ini, berarti memang Allah mewahyukan Al-Quran ini kepada Rasulullah itu melalui malaikat Jibril di Gua Hiro ya Ustaz, di Gua Hiro, yang sebelumnya sebenarnya dari Lauhul Mahfuz ke langit itu tadi Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itu baru ke Rasulullah. Baru ke Rasulullah gitu. Dan wahyu yang diterima Rasulullah ini tidak seperti bentuk Al-Quran yang kita tahu seperti saat ini ya, ada tahap-tahapannya gitu, sesuai dengan kejadian tadi. Dan zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman Sayyidina Utsman bin Affan gitu, sampai terus ke sahabat, sampai seperti yang kita tahu Al-Quran yang sudah tersusun seperti saat ini gitu. Karena penyusunan Al-Quran itu terbagi 2, fis sudur. Ada yang dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tulisan gitu, dalam hati dan dalam tulisan. Ya, alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktunya, dan mohon maaf sebelumnya nih malam-malam kita ganggu waktunya. Sama-sama. Malam-malam kita ganggu waktunya gitu, tapi sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman untuk nge-like, share, and subscribe channel YouTube dari Sepertiga Malam, karena kita masih banyak lanjutan nih episode-episode berikutnya yang insya Allah tentunya akan menambah wawasan tentang keislaman kita, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.